Ini ada Hari Arai. Bahasa Inggris Hari Arai. Selamat malam para pendengar. Hari Arai ini adalah siapa, nanti kita bahas ya untuk sahabatnya semuanya. Tapi sebelum mungkin membahas, ada Instagramnya nggak? Saya jauh dari sosial media apapun. Jadi kalau mau kepoin dulu boleh sih, buka aja, coba Google ya, cari Hari Arai. Iya, Facebook. Facebook yang lama sih masih aktif. Offline. Facebook. Instagram offline. Semua Saya jauh dari sosial media Wah, apapun, sehat tapi berarti tidak ini. menutup Facebook yang lama. Masih bisa diintip-intip lah. Stalker itu soalnya. Yang jelas sahabatnya, ini mungkin ada sedikit spill ya, kalau Mas Hari ini adalah gitaris. Nah, gitarisnya siapa? Nah, nanti kita bahas. Sebelum tadi kita sudah dibuka dengan lagunya dari Dream Theater, The Instrumentalis kayaknya lebih tepat ya. Instrumentalis ya. Seperti halnya mungkin kalau siapa ya, kalau untuk orang umum yang tahu Instrumentalis, Dewa Bujana, Ya. Balawan. Jo Satriani, Iya, mungkin Yngwie Malmsteen ya. Yngwie Malmsteen. Ya gitulah. Ini juga adalah gitaris tapi main sendiri kayak gitu sahabatnya. Jadi Solo karir. instrumentalis. Ya kalau gitaris main sendiri. Bisa dimainin. Dimainin hatinya mungkin. Nah, selain itu juga sahabatnya, ini akan kita bahas tentang apa sih kemudian mau ngapain, dan ada apa juga di sini. Kalau sahabatnya, saya nggak live YouTube ya, kalau live YouTube kelihatan nih ada apa yang dibawa Mas Hari. Ini adalah tumpukan CD. Nah, kita bahas. Jadi Mas Hari ini instrumentalis, gitaris yang sudah melalang buana berapa tahun, Mas? Kalau untuk album instrumental ya, sebelumnya kan saya basicnya di band. Di band. Kalau di band sih dari era 90-an akhir 2000 itu sampai 2007 saya di band. Tapi untuk di instrumental gitar ini saya mulai dari 2017. Jadi sampai sekarang udah 5 tahun lebih ya. Udah 6 tahun. Udah hampir 6 tahun. Dari berapa? 2017? 6 album. Kalau apa ya, keterlibatan serius di gitar nih, Hari Arai ini kan sejak Desember 2013 ketika mengenal Krishna Wiratama itu di konser IGC chapter Solo yang pertama waktu ada Bang Bang. Oh, bukan IGC, itu IGC. Gitaran sore. Lah ya, gitar belum ada IGC Belum ya? ada, IGC belum ada, tapi Gitaran sore. event Ya, Gitar Plus ya? Gitar Plus. Ada Andi Owen. Ada menyelenggarakan konser gitaran sore, dan itu yang pertama kali solo itu. Konser gitar di ada Bang Bang pas band, ada Ipung Power Metal, Balawan, terus ada John Polivan, Andi Owen. Nah, di Solo. Iya, Di salah satu mall di kota kita. Dan di situ itu pertama kali saya bertemu dengan almarhum Krishna Wiratama. Dan 3 tahun kemudian saya akhirnya nyemplung dengan didorong oleh Krishna ya. Nyemplung atau dicemplungkan gitu? Dicemplungin. Yang mengikuti jejak juga mungkin menjadi seorang instrumentalis. Saya awalnya sih nggak kepikiran untuk jadi gitaris, apalagi kepikiran punya karya album. Karena basic saya memang lebih ke band sih daripada instrumentalis. Apalagi kalau ngelihat komunitas IGC pada waktu itu, wow, saya di bawah rata-rata. Cuma pada prosesnya sebelum saya masuk di IGC pada waktu itu, setahun sebelumnya saya dapat firasat saya bakal punya album gitu. Nah, akhirnya setahun kemudian ketika saya bergabung dengan IGC dan akhirnya sempat ikut tour di Bandung, ketemu dengan, karena IGC itu kan pusatnya di Bandung. Akhirnya sowan ke sana, terus pada waktu itu juga berbarengan dengan ayah saya waktu itu sedang sakit. Sampai akhirnya jeda 3 bulan setelah saya pulang dari Bandung, ayah saya meninggal. Meninggal dunia bertepatan itu akhir 2016 bulan Desember. Nah, masa-masa momen dramatis itulah yang kemudian menciptakan saya membuahkan ide untuk membuat lagu.
untuk mengenang ayah saya gitu kan, betapa besar jasa beliau gitu kan. Nah, hanya jeda 3 bulan setelah ayah saya meninggal, saya album pertama berjudul Majority. 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 Tahun 2017. Kalau 2017. 2017 kan meninggalnya ayah saya, Ya. tapi untuk album Majority sendiri April 2017. Ya 17. Ya Ayah saya 17. meninggal 2016 akhir. Ya, Jadi 17. April 2016 ayah saya saya punya album Majority ini yang saya dedikasi untuk ayah saya. Saya nggak tahu itu ya karena ayah itu kan ketika saya punya karya ini saya ingat ayah saya gitu kan. Nah, terus sempat kepikiran karena awalnya saya nggak mungkin cuma modal satu album. Pasti orang ketika sudah punya satu karya pasti pengen dong punya karya lain lagi. Nggak mungkin hanya bandek di one hit album lah caranya seperti itu. Nah, hanya jeda 2 bulan kemudian saya bertemu dengan teman lama saya. Itu teman saya waktu SMP, waktu itu saya masih di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Nah, ini teman lama yang saya udah hampir 25 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba nongol nih anak. Dan sebenarnya kalau kita flashback ke masa SMP itu, saya dulu pernah dekat sama teman saya ini selama 4 bulan. Nah, tapi setelah 4 bulan kemudian saya menjauh. Kenapa? Karena saya sakit-sakitan. Nggak tahu sakitnya kenapa. Sampai akhirnya kita berpisah dan selama 25 tahun tuh nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak, itu pas muncul pertama kali bertemunya itu di sosmed atau di pertemuan face to face ya? Waktu awalnya kan saya ketemu dengan teman Facebook, teman SMP alumni, ceritanya gitu. Ternyata ada reuni akbar ceritanya di sana gitu kan. Terus saya nggak tahu, mungkin di sana desas-desus ini ketemu namanya Hari nih, teman lama nih, dia tinggal di Jawa gitu kan. Tiba-tiba masuklah WA ke ponsel saya. Nah, ini ternyata teman saya yang dulu, yang dulu sempat kita kenal dekat ini kan. Inisialnya D deh. D. Gak usah disebut nama lengkapnya, inisialnya D. Gitu. Dewi. Dodo. Boleh, Dodot boleh, Dono boleh. Nah, kemudian kan kita jadi kayak reuni gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita waktu SMP, macam-macam lah. Akhirnya datangnya inisial D ini, teman saya ini membuatkan karya album Dayak. Dan album Dayak ini prosesnya hanya 7 minggu. Dari 0 sampai jadi album ini, album fisik ini. Di tahun 2017 itu juga. 2017 di bulan September. Nah, kemudian hanya selang 1 bulan setelah rilis album Dayak, saya sakit lagi, Mas. Sakit, dan sakitnya kali ini luar biasa karena kalau saya bilang sakit yang saya rasakan di tahun 2017 sama di waktu SMP itu kurang lebih sama, yaitu apa? Saya mengalami supranatural. Jadi Gimana tuh? Jadi ya ini agak mistik atau apa ya, agak sihir lah. Tapi saya bilang waktu saya mengalami sakit itu sebenarnya nggak sengaja. Kitanya malam itu saya habis pulang dari THR, waktu itu masih ada kan THR. Waktu itu cuaca lagi habis hujan gerimis. Saya waktu itu naik moge. Jadi saya bawa gitar, ponsel saya taruh di saku jaket pada waktu itu. Nah, sebenarnya udah nggak gitu jauh dari rumah kan, karena cuma tinggal belok berapa meter. Saya kecelakaan tunggal di situ. Saya jatuh, kecelakaan tunggal, dan imbasnya dari saya jatuh dari sepeda motor itu kaki saya lumpuh, ketimpa tangki motor moge saya. Kemudian gitar yang saya bawa itu necknya patah. Nah, HP-nya saya, satu-satunya HP yang saya gunakan untuk sosial media, untuk chatting, ketemu sama teman itu kan habis hujan, itu nyemplung di genangan air hujan atau langsung mati total. Nah, barengan pada saat itu, besoknya saya baru merasakan saya lumpuh, benar-benar nggak bisa jalan, Mas. Nggak bisa jalan, dan akhirnya saya benar kayak dijauhin dari teman-teman. Itu kayak sesuatu yang saya emang harus dipaksa ditarik, kamu harus sendiri. Saya harus menyepi karena benar-benar nggak bisa jalan. Saya udah nggak bisa komunikasi dengan teman-teman saya. Nah, ketika proses selama 7 hari setelah saya jatuh itu ada kejadian yang sedikit di luar nalar menurut saya. Jadi saya mengalami kejadian metafisika. Saya merasa kayak apa ya, ini goib ya. Kalau kita bilang goib, ini badan saya dibelah.
dibelah, jadi kayak dibuka dan itu sakitnya kerasa. Kayak rasanya kayak disayat, bener. Nah, Berasa real gitu ya? real. Jadi bener kayak disetrum, Mas. Setrum. Jadi nah, dibuka badan saya secara gaib itu tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Bayangan hitam terus kilasan tentang pengalaman masa lalu saya. Jadi pengalaman traumatis, saya pernah tenggelam, saya pernah dibully waktu masa SD itu kan, terus macam saya pernah dikejar ular gitu kan. Itu yang bayangan sudah terlupakan sekian lama tuh nongol. Jadi kayak kita nonton Kayak flashback. kayak trailer, nonton film trailer di Iya, bioskop. iya, kayak flashback Nah, gitu kayak ya. flashback. Jadi kayak gambar belum keluar. Itu waktu penggarapan album Pandora ya? Belum ada. Oh, belum? ada. Itu kan baru selesai. Oh, baru selesai itu ya? Dayak. Jadi hanya 1 bulan setelah launching Dayak, saya mengalami kejadian itu. Dan setelah itu pandangan saya tuh tentang hidup itu kayak udah buram, udah abu-abu. Saya tuh jadi nggak bisa bergerak kan karena kondisi lagi nggak stabil. Nah, tiba-tiba bersama dengan keluarnya sesuatu dari badan saya itu, badan tuh tiba-tiba hampa. Jadi kayak nggak bisa Kayak ngerasain apa-apa. kosong gitu ya? Kosong. Kita kayak jadi Tanpa kayak sukma gitu? seperti zombie. Iya, tanpa sukma. Kayak mayat hidup, Mas. Jadi satu-satu yang bisa fungsi hanya otak. Hati itu nggak bisa gerak. Hambar itu ya? Hambar. Kita sholat, kita beribadah, atau kita minum air aja nggak ada rasanya. Gitu. Jadi saya Jadi nggak ada kesedihan, nggak ada datar. ya, lihat orang ya biasa, ngerasain sesuatu juga enggak gitu. Karena yang saya alami itu metafisik. Jadi ketika saya justru membayangi sesuatu alam gaib yang lain. Maaf nih ya, kalau kita lihat ke layar satu layar kayak ditumpuk dengan layar yang lain. Oh ya, layar itu ya. Jadi kayak ada gambar yang lain yang itu kayak entah itu alam apa gitu kan. Tapi saya lihat itu ada sosok astral dekat-dekat saya, dan saya dialog dengan sosok itu. Agak merinding memang, tapi memang itu Ini gitu nonton. udah kayak talk show musik ya lebih. Enggak benar ya. Artinya gini, karena sebenarnya kan ketika satu paket double album itu, yang terakhir itu yang keempat dan yang kelima ya. Itu kan 3 sama 4. 3 dan 3 sempat, yang ini kan 5 album kan? 5 album sama yang ribet. Iya makanya. Ini kan book set. Book set. Nah, kalau kita baca bukunya nanti, kalau teman-teman punya kesempatan untuk punya bukunya yang ini, yang ditunjukin Mas Hari ini. Ini kan saya sudah baca nih. Ini memang harus baca buku ini dulu baru denger cerita ini. Kalau enggak, nanti dikira ini kenapa gitaris Macak Dukun datang ke Ria gitu. Takutnya mereka berpikir seperti itu gitu loh. Karena memang saya tuh saya ketika saya proses penggarapan album itu kan saya tuh ada gitu loh. Saya bisa dikatakan sempat mati ide, tanya Mas Tommy, Mas saya habis ide nih, dia bilang bikin lagu anak-anak aja. Ya kan waktu itu. Sampai di album Dayak dulu, nanti kita lanjut lagi ya Sobat Rias. Ngomongin tadi lanjut, kalau tadi Mas Hari udah ngomong tentang albumnya yang sampai apa tadi, Dayak ya? Sampai Dayak, album kedua. Nah, abis Dayak tuh ada album lagi. Ada. Itu 2017 ya? Produksinya dari 2017 tapi rilisnya 2021. 2021. Jadi 3 tahun. Oh. Karena double album. Oh ya. 2021. Nah, selepas itu ada album lagi yang namanya Pandora. Pandora itu kan ada chapter-chapteran. Ya. Kalau dilihat nih ada yang namanya Dark Side, kemudian ada yang namanya Light Side. Sisi gelap, jadi sisi terang. gelap kemudian terang. Habis gelap terbitlah terang. Ini penjelasannya bagaimana? Jadi lanjut dengan cerita metafisik tadi yang saya alami. Jadi setelah saya mengalami sakit selama 7 hari itu, saya mengalami masa kegelapan selama 7 hari. Sampai akhirnya di hari ke-7 saya mengalami ada suatu kejadian yang tadi keluar itu kan bayangan hitam, sisi gelap. Nah, kemudian ada seperti cahaya ya masuk ke dalam badan saya. Nah, itu gaib juga. Tapi setelah itu badan saya ditutup lagi. Jadi kayak kembali terisi seperti kayak kita nguras bak air. Jadi nguras bak air yang kotor-kotor dibuang, dikuras. Jadi kayak digosok-gosok dulu, kayak badan saya selama 7 hari itu seperti itu, kayak disikat dulu. Jadi kayak di laundry gitu. Jadi kayak detox. Karena kayak detox, tapi lebih ke batin ya. Nah, setelah itu akhirnya dimasukkan sesuatu yang unsur yang baru gitu kan. Tapi rasanya real gitu ya, maksudnya sakit, perihnya kayak orang sakit, nyerinya kayak kulit di besar gitu. Waduh, itu nyeri gitu ya. Bener Mas. Dan itu kondisi apalagi dalam kondisi lumpuh.
nggak bisa apa-apa. Jadi yang kita cuma bisa diam tapi merasakan sendiri. Wah, itu rasanya Ya itu kayak cuma rasa atau ada sesuatu atau satu sosok yang tiba-tiba bawa pisau atau kayak orang mau nggak ada. Jadi operasi itu atau apa? jadi nggak ada kelihatan sosok metafisik astral gimana. Jadi kayak itu badan dibelah sendiri, dibelah, terus ada yang keluar tadi suatu yang hitam-hitam, terus bayangan masa-masa trauma itu tadi. Setelah 7 hari itu saya ingat itu sebelum tidur jam 12 malam Ya. ada suatu yang seperti kayak nur ya, istilah nur ya, cahaya itu masuk ke dalam badan saya. Jadi setelah itu saya tidur. Nah, besok paginya ada suatu kejadian, saya bangun jam 5 subuh. Ya. Itu saya begitu buka jendela saya bisa ngerasakan embun, bisa ngerasakan udara. Jadi kayak Yang sebelumnya 7 hari nggak ngerasa apa-apa itu hampa, itu sekarang bisa kembali lagi tiba-tiba ngerasakan Dan lebih indera peka itu ya? fungsi lagi gitu. dan lebih peka. Lebih peka. Jadi dan setelah kejadian itu sosok energi bayangan teman saya yang saya ceritakan inisial Teman SMP tadi, D itu. itu mendampingi saya, ada di sisi saya. Real gitu, seperti real gitu. Seperti real. Kalau secara nyata ya enggak. Ya tapi nggak makanya secara- seolah-olah kehadiran dia tuh nyata ada, gitu, ada energinya nyata. Nyata ya. Dan dia itu bisa saya ajak ngobrol. Itu jadi memang seolah-olah kayak Mas Hari ini sakit terus dia yang nemenin itu. Dia kayak Yang nungguin. mendampingi saya. Yang nungguin Jadi itu. kayak ibaratnya kayak saya pasien tapi ditungguin. Nah, gitu itu kan. kayak Nah, ditungguin. tapi di sisi yang lain, di sisi sebelah saya ini ada energi lain yang menuntun saya. Setelah saya lumpuh itu 3 minggu kemudian saya mulai agak normal. Kaki saya yang lumpuh itu kemarin harus diurut. Sampainya akhirnya saya terapi berjalan sampai kemudian di minggu ketiga saya dituntun untuk suruh sering banyak keluar dari rumah, disuruh pergi ke suatu tempat. Jadi pergi ke tempat awalnya cuma naik sepeda, saya pergi ke Waduk Cengklek itu karena dekat rumah. Ya, kan. ngontel ya. Sekalian latih kaki kan, terapi sambil nginjek sepeda. Ya. Nah di Waduk Cengklek saya merasakan kenyamanan, merasa kok hening, enak, suasananya enak banget ya. Nah di situ akhirnya kayak ada namanya olah rasa. Jadi di batin saya ngerasakan kayak bisa menyerap energi alam. Mendengarkan suara ombak di Jangkrik gitu ya. Itu peka dan itu kayaknya tuh nyaman banget gitu. Nah, saya tuh ngerasa kok masih dengar suara war-war kendaraan sepeda motor, masih ada distorsinya di situ. Nah, akhirnya tiba-tiba ada kina saya ingin pergi ke suatu tempat yang benar-benar saya jauh dari keramaian. Istilahnya Dari gimana saya kebisingan bisa ya. tenang. Itu dituntun. Akhirnya setelah fase masa sakit itu saya pergi ke pantai Laut Kidul, kadang pergi ke naik Gunung Lawu. Ya, Sendiri kadang- ini? Sendiri. Naik motor. Sampai ke puncak sampai summit Enggak sampai saya hanya sampai ke warungnya sampai itu, Bu. iya itu yang mana ya? yang warung yang biasanya dipakai buat orang berburu. itu. Terus Ya, kadang saya pergi ke pantai selatan itu berdiam sendiri. Jadi ketika di situ saya kok ngerasakan si energi teman saya ini kok bisa saya ajak ngobrol. Jadi saya ngobrol. Jadi seolah memang ditemani dalam proses kesendirian itu ya. Tapi saya sadar saya ini kayak orang gila karena orang lihat saya tuh ngobrol sendiri. Gitu ya? Iya. jadi- Ada yang sempat mergokin ya? tapi saya sadar, maksudnya sadar saya ngomong gitu kan. Nah, Bla, waduh, bla, ya, bla, gini, bla. gini, Tapi gini. sebenarnya saya ajak ngomong tuh ada energinya gitu. Nah, akhirnya saya nggak sadar kalau itu namanya fase healing. Saya belum tahu itu apa. Kalau orang sekarang kan bilang namanya healing kan. karena Healing yang lagi tren-tren orang bilang hilang. sebenarnya kalau healing yang sebenarnya adalah kita itu fase pemulihan diri setelah kita mengalami peristiwa yang traumatis. Nah, itu namanya healing. Nah, cuma ini waktu itu saya nggak tahu healing itu apa. Ya. Nah, itu ternyata nggak kerasa saya melakukan healing itu pergi ke satu tempat yang jauh itu selama 7 bulan. Dan itu badan 7 bulan itu tanpa pulang ke rumah. pulang ke rumah tetap pulang tapi malam. Besoknya keluar lagi. Jadi pulang pergi. Intinya saya di rumah hanya untuk makan, tidur. Besok paginya saya keluar lagi. Seperti itu. Nah, setelah 7 bulan saya akhirnya mulai ada pencerahan seperti kan waktu itu kan HP saya kan hilang tuh gara-gara Iya, habis kecemplung yang itu. masuk Jadi ke saya selama comberan 7 itu. bulan itu benar-benar jauh dari komunikasi dengan teman-teman. Saya benar-benar menemukan diri saya sendiri
dalam kesendirian itu. Tapi sebenarnya ada yang menemenin saya gitu kan. Yang teman SMP tadi. Teman SMP tadi, sampai akhirnya saya beli ponsel baru, saya pasang kartu yang lama. Bersama pada saat itu teman dari IGC, Mas Septian Wijayanto, kontak saya, nanya, Mas kemana aja, apa kabarnya, kok nggak pernah nongol, saya nggak pernah cerita apa-apa. Ada masalah apa ini? Karena itu buat saya terlalu aneh kalau saya ceritakan. Ini susah diterima, iya, ibaratnya pengalaman batin ya. Tapi orang-orang di sekitar saya tuh merasakan perubahannya, jadi tetangga saya, ibu saya, ya kan, orang-orang rumah lah ngerasa kayak saya tuh juga ngerasa saya tuh nggak kenal saya lagi. Saya bercermin aja kayak aneh. Kamu siapa? Ibaratnya. Tapi gitu ya? Iya. Sampai segitunya lihat wajah kita bahkan dalam musik setelah mengalami itu kemudian menjadikan itu sebagai apa ya? Karya itu pas momennya pas apa? Jadi setelah saya ketemu sama Mas Septian Wijayanto itu, saya ditawarin manggung di Palur. Kebetulan itu barengan dengan event Ramadan ya. Nah, udah karena saya ngerasa seperti ngerasa udah lama nggak, kita 7 bulan nggak pernah ketemu, akhirnya saya ketemu lagi. Nah, pada saat itulah, setelah pulang dari event musik itu, kok gairah musik saya kembali muncul. Nah, saya akhirnya motor yang dulu sempat mengalami kecelakaan itu saya jual. Uangnya saya belikan gitar baru, belikan keyboard, saya belikan gitar akustik. Dan seperti ada apa ya, dengan alat baru, energinya juga baru, moodnya juga berbeda kan. Terus habis itu saya lebih fokus pengen bikin musik orkestra. Karena saya udah beli keyboard, saya belajar bikin orkestra. Nah, dari orkestra itu saya menghasilkan 3 karya yang kelak nanti akan ada di album Pandora ini. Pandora. Oke. Ini sudah siap nih lagu yang di track 5 tadi, judulnya apa? Recto Verso. Hah? Recto Verso. Recto Verso ya, kita dengerin ini, tapi sebelumnya kita bacakan juga yang udah masuk gabung tadi.